Kreator Ciptanetra Production dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Gema Nusantara. Gema Nusantara. Muridku, Baron Kusuma, bagaimana hasil latihanmu selama ini? Jurus-jurus yang guru ajarkan, baik itu jurus olah kanuragan, bahkan ajian kedijayaan, yaitu ajian Gedoraga sebagai ilmu pamungkas. Apakah engkau sudah mengalami kemajuan dan apakah sudah sampai tingkat kasampurna? Iya guru, saya sudah menguasai aji Gedoraga. Sudah ke tingkat ke-12 guru. Ini semua atas bimbingan dan kesabaran guru. Terima kasih guru, karena guru telah melatih saya dengan baik. Demi harga diriku seorang suami, aku tidak rela istriku direbut laki-laki lain, termasuk kau, Joko Lelono. Baiklah, mari kita bertarung. Kita adu kesaktian. Pemuda singkong, kau kira aku akan takut dengan gertakanmu itu? Hah? Baiklah, kita akan buktikan siapa yang jago di antara kita dan siapa yang akan mati berkalang tanah. Aku, Joko Lelono, atau kau, Baron Kusuma. Yap. Yat. Kisah ini berlatar belakang tentang sejarah asal-usul Coban Rondo dan diwarnai dengan keserakahan, iri, dengki, kebencian, cita-cita, dan cinta dua anak manusia. Naskah karya Slamet Riyadi, editing Ilham Kurniawan, sutradara Slamet Riyadi. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Asal-usul Coban Rondo. Dalam seri yang keempat ini didukung oleh para pemain: Ilham Kurniawan sebagai Baron Kusuma, Adi sebagai Arya Lesmana, Guns sebagai Lurah Jayaseto, Jarod sebagai Kisuro Nenggolo, Agus De sebagai Pak Cari, Andreas sebagai Pak Penghulu, Lurah Yosoguno diperankan oleh Yusuf, Lurah Ronggonoto diperankan oleh Yanto, Kisuro Gending diperankan oleh Hari, dan Aninda Maharani sebagai Dewi Anjarwati, Hana Fitria sebagai Bu Lurah Bestari, Cut Ayu sebagai Dia Kartikasari, Lydia sebagai Citra Gati, Dwi Pramestisari sebagai Purbaningrum, dan pengantar cerita Jaka Lelana. Selamat mendengarkan. Pada seri ketiga yang lalu telah diceritakan bahwasanya Baron Kusuma sudah bersiap-siap untuk menghadapi Kisuro Nenggolo. Mereka pun sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk melepaskan ilmu kadijayaan masing-masing.
Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti kelanjutan seri ketiga, yaitu dalam seri keempat, dalam Sandiwara Radio Gema Nusantara. Marilah kita ikuti kisah berikut ini. Awas, Adibaran Kusumo. Dia itu sangat licik sekali. Berhati-hatilah. Konsentrasi penuh, Adibaran Kusumo. Karena Ki Suro Nenggolo itu sangat licik sekali. Awas, berhati-hatilah. Nah, Ki Suro Nenggolo, ayo, hadapi aku. Jangan dikira aku gentar menghadapi dirimu. Ayo, kita mulai bertaruh. Aku akan mengeluarkan ajianku, Aji Gedoraga, yang aku pelajari selama ini di Padepokan Lokananta. Nah, mari kita mulai. Ya. Baiklah anak muda. Aku tahu kau memiliki ajian Gedoraga. Itu adalah ilmu dari perguruan Lokananta. Berarti kau adalah murid dari Panembahan Wonosalam. Baiklah, aku sedikit pun tidak akan gentar. Ayo, aku sudah siap untuk bertarung denganmu. Ya, ya, Ya. ya, Ya. Ya. Wah, celaka. Adibaran Kusumo ternyata tidak mampu menggempur Ki Suro Nenggolo dan dengan ajian Gedoraga. Tapi Ki Suro Nenggolo masih bisa bertahan. Celaka. Tapi Adibaran Kusumo berusaha untuk menyerang lagi. Ayo Adi, seranglah dia. Seranglah untuk kedua kalinya. Nanti seandainya serangan kedua itu gagal, aku yang akan membantumu Adi. Ayo, serang dia lagi. Kau memang benar-benar hebat, Ki Suro Nenggolo. Tapi tunggu dulu. Aku belum menyerah sampai di sini. Akan aku coba sekali lagi. Nah, bersiaplah. Ya. Aku masih bisa menahan pukulanmu. Walaupun pukulan itu sudah sampai ke tingkat 12. Aku tahu itu anak muda. Tapi aku masih bisa untuk menandingimu. Iya, memang aku adalah Suro Nenggolo, Raja Jin penguasa di hutan ini. Akulah yang terhebat di sini. Ayo, keluarkan lagi ajian Gedoragamu itu. Ayo, lawanlah lagi aku. Ya. Ya, Ya. Ya. Ternyata Adibaran Kusumo mengalami kegagalan lagi untuk yang kedua kalinya. Celaka. Baiklah kalau begitu, aku harus turun tangan. Adi, aku akan membantumu. Haup! Wah, kau benar-benar hebat, Ki Suro Nenggolo. Tetapi aku tidak akan menyerah sampai di sini. Tunggulah, baru sebentar. Wah, kau memang benar-benar hebat, Ki Suro Nenggolo. Tetapi aku belum menyerah sampai di sini. Nah, bersiaplah. Kita gabungkan dua kekuatan Adi, yaitu ajian Gedoraga tingkat ke-12 dan intisari dari
ajian Gederaga yang bersarang pada pedangku ini, pedang Sangga Buana. Ayo, kita gabungkan bersama. Mari Adi. Kurang ajar. Kalian telah mengeroyokku. Nah, Adi, Suronenggolo sudah berhasil kita kalahkan. Marilah kita kembali ke desa Kebubang sekarang juga, dan kita melaporkan berita gembira ini pada Pak Lurah. Ayo Adi, mari kita pulang. Akhirnya penyebab malapetaka di desa Kebubang sudah berhasil dikalahkan dan dilenyapkan dari muka bumi, yaitu Ki Suronenggolo yang sudah membuat warga desa Kebubang menjadi ketakutan dengan dikirimkan Pagebluk, dan sekarang sudah dikalahkan oleh 2 orang jawara atau pendekar nomor 1, yaitu Baron Kusumo dan Arya Lesmana. Nah, saudara pendengar, kini mereka segera menuju ke desa Kebubang untuk menyampaikan kabar baik ini terhadap Ki Lurah Joyoseto. Marilah kita ikuti perjalanan mereka menuju ke rumah Ki Lurah Joyoseto. Selamat mendengarkan. Bagaimana Nak Mas Baron Kusumo dan Nak Mas Arya Laksmana? Apakah kalian bisa mengalahkan Suronenggolo? Iya Pak Lurah, semuanya sudah selesai. Karena kami berdua, Kakang Arya Lesmana, sudah membunuh Ki Suronenggolo. Dan desa Kebubang ini sudah aman Pak Lurah. Tidak ada bahaya lagi. Nah, hanya itulah yang bisa saya haturkan kepada Pak Lurah. Iya Ki Lurah, Ki Suronenggolo sudah berhasil kami binasakan, dan saya dan Adi Baron Kusumo telah mengalahkannya. Dan sekarang desa Kebubang aman dari Pagebluk, dan tidak ada malapetaka yang akan terjadi di desa ini, Ki Lurah. Saya sangat gembira mendengar kabar ini, Nak Mas Baron Kusumo. Saya sekeluarga, bahkan seisi desa Kebubang ini sangat bergembira dan sangat berlega hati mendengar kabar Nak Mas dapat mengalahkan Suronenggolo. Biarlah mulai hari ini desa Kebubang itu aman, dan saya sebagai lurah di sini, Lurah Joyoseto, akan menepati janji saya kepada Nak Mas Baron Kusumo, yaitu saya akan menikahkan Nak Mas Baron Kusumo dengan putri saya, Dewi Anjarwati. Begitu juga dengan Nak Mas Arya Laksmana yang sudah turut membantu usaha untuk mengamankan desa Kebubang ini. Saya akan menikahkan Nak Mas Arya Laksmana dengan kekasihnya Dia Kartikasari. Biaya pernikahan biar saya yang menanggungnya. Oh, terima kasih Pak Lurah atas anugerah yang tak terkira ini. Oh, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Pak Lurah. Oh, sekali lagi, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Iya, Nak Mas, sama-sama.
Baiklah Cari, sekarang kau urus semuanya, acara perkawinan putriku Dewi Anjarwati dan Baron Kusumo serta Arya Laksmana dan Dyah Kartikasari. Kita selenggarakan acara ini 7 hari 7 malam karena kita merayakan kebebasan Desa Kebubang dari malapetaka yang ditebar oleh Suronenggolo. Oh, inggih Ki Lurah. Siap. Saya akan segera mempersiapkan undangan untuk pesta pernikahan Nak Baron Kusumo bersama anak Ki Lurah, yaitu Dewi Anjarwati, beserta Nak Arya Laksmana bersama Dyah Kartikasari. Pak Lurah menyuruh Pak Cari untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pesta pernikahan kedua jawara tersebut, yaitu Baron Kusumo dengan putri Pak Lurah, yaitu Dewi Anjarwati, dan Arya Laksmana dengan kekasihnya, yaitu Dyah Kartikasari. Dan persiapan itu pun segera berlangsung. Umbul-umbul dipasang di mana-mana. Kemudian tenda-tenda sudah dipasang untuk acara pernikahan, dan pelaminan sudah disiapkan. Pada hari yang sudah ditentukan kini telah tiba, dan acara sudah berlangsung. Kini Pak Lurah akan memberikan sambutan kepada seluruh undangan yang hadir. Nah, marilah kita ikuti kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Saya selaku Lurah Joyoseto yang ada di Kebubang ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dari para lurah undangan, para demang, dan seluruh sederek warga Desa Kebubang yang berbahagia saat ini. Saat ini kita menyelenggarakan acara dua pasang pernikahan, yaitu pernikahan Arya Laksmana dan Dyah Kartikasari serta pernikahan anak saya, yaitu Baron Kusumo dan Dewi Anjarwati. Saya berharap bahwa Desa Kebubang dan sekitarnya ini dapat selamat dan dapat rukun, dan kita dapat guyup untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, dan kita dapat kompak bersama-sama sehingga Desa Kebubang ini dapat aman dan tetap dalam perlindungan Sang Hyang Agung. Nah, para sederek sedoyo, saya ucapkan sangat berterima kasih atas kehadiran semuanya. Setelah Pak Lurah memberikan sambutan, kemudian Pak Lurah memberikan aba-aba pada Pak Cari untuk menyuruh Kiswa Gending untuk menyuruh para nayogonya menabuh gending penyambut tamu. Nampak para lurah, para penewu, para demang sudah berkumpul di sana, termasuk 2 orang lurah dari luar desa dan dari tetangga desa yang lain, yaitu Lurah Yosoguno dan Lurah Ronggonoto. Marilah kita ikuti kisah berikut ini. Ya Pak Cari, tolong katakan pada Niyogo penabuh gamelan itu untuk segera menyanyikan
Gending untuk menyambut para tamu yang sudah berdatangan ini. Bagaimana Ki Lurah? Apakah semua tamu sudah datang? Termasuk para demang dan lurah-lurah yang lainnya? Oh nggih. Sepertinya semua sudah datang ya. Baiklah, Ki Lurah. Akan saya beritahukan kepada Ki Surogending agar memulai tabuh penyambutan tamu. Ki Surogending, ayo Ki, mulailah tabuh penyambutan tamu. Inggih, para Tocoro, para Nayogo, silakan ditabuh gending penyambut tamunya. Wah, Kang, coba lihat pengantin yang laki-laki, gua gagah, gua ganteng, dan pengantin perempuannya itu loh, Kang. Waduh, sudah semok, bahenol, dan semelohe. Coba itu, Kang, coba lihat. Wah, montor sekali, Kang. Walah, Dede, kamu itu ada-ada saja. Masa menilai orang seperti itu? Yang sudah menjadi milik orang ya biar saja. Wah, kamu deh. Loh, gimana toh Kang Lurah Yosoguno ini? Wah, kok tidak percaya itu loh. Coba lihat, Kang. Wah, itu pengantin yang laki-laki. Wah, gagah. Dan pengantin yang perempuannya semok, nerkom, bahenol, dan semelohe. Coba itu, Kang, lihat. Ya wes, memang manten yang laki ganteng-ganteng, manten yang perempuan katamu tadi semok, semelohe, dan bahenol, betul kan? Ya, tapi kan itu punya orang, Di. Iya, kita kan hanya bisa lihat saja. Begitu, Di. Nah, iya toh, Kang Lurah Yosoguno juga mengakui, kan? Nah, aku kan tidak salah lihat, Kang. Wih, ya. Jangan pintar tenan yo, Kang yo. Kang Lurah Joyoseto itu, mantunya yang namanya Nak Mas Baron Kusumo itu orangnya gagah, ganteng, dan sakti mandraguna lagi, Kang. Dan anaknya itu loh, yang namanya Dewi Anjarwati, cantiknya selangit, Kang, bagaikan bidadari. Dan Pak Lurah itu bejo tenan itu. Dan lagi, Kang, yang tidak kalah gantengnya, kakak seperguruannya Baron Kusumo itu loh, yang namanya Arya Lesmana. Dia pun juga gagah, ganteng. Dan itu lihat, yang di pinggangnya itu, pedang yang tergelantung di pinggangnya itu besar sekali, Kang. Konon itu yang mengalahkan Ki Suronenggolo, Kang. Wah, dan juga yang tak kalah hebatnya, kekasihnya yang saat ini sudah menjadi istrinya, yang ada di sampingnya itu, Kang, dia Kartika Sari. John Bahenol tenan. Wah, bener-bener mantul tenan, Kang. Mantap betul. Waduh. Jan mantul tenan kuwi.
Walah, Dede, kamu itu, Di. Mental mentul. Emang kayak mentul apa? Walah, kamu itu, Dede. Ya sudahlah. Mari kita pergi lihat acara pengantinan ini sampai rampung ya, Dio. Ayo kita ke sana. Ayo merapat yuk ke sana. Setelah gending penyambut tamu telah berlalu, kemudian Pak Penghulu yang saat ini tengah diundang oleh Pak Lurah kini tengah bersiap-siap akan menikahkan kedua pasang pengantin, yaitu Baron Kusumo dan Dewi Anjarwati, Arya Lesmana dan Diah Kartikasari. Nampak penghulu itu duduk di hadapan mereka, kemudian segera mengucapkan kata-kata. Marilah kita ikuti kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Nah, Baron Kusumo, Arya Lesmana, apakah kalian bersedia bersumpah demi Dewa Siwa dan para dewa yang lain? Apakah kalian mau berjanji untuk setia dan menjadi suami yang baik bagi istri-istri kalian? Apakah kalian berjanji? Kami telah siap, Pak Penghulu. Baiklah. Oh para dewa, saksikanlah keempat mempelai yang berjanji akan menjadi pasangan yang langgeng dan abadi. Berkatilah mereka. Berkatilah mereka, ya para dewa. Berkatilah mereka. Biarlah mereka menjadi pasangan yang selalu berada di jalanmu, ya para dewa. Sekali lagi aku memohon, berkatilah mereka, ya para dewa. Dengan demikian, kalian sudah resmi menjadi suami istri. Setelah prosesi pernikahan selesai, kemudian kembali Pak Lurah memberikan aba-aba pada Pak Cari untuk menyuruh Kisoro Gending menabuh keding ke Bugiro Kemanten, dan nampak bersiap-siap Pak Lurah Joyoseto, Bu Lurah Bestari untuk berdiri dan mengucapkan selamat pada dua pasang mempelai, yaitu Baron Kusumo dan Dewi Anjarwati, kemudian Arya Lesmana dan Diah Kartikasari. Dan di salah satu sudut rumah Pak Lurah nampak seorang gadis duduk di bawah pohon Brahmastana yang rindang, dan gadis itu tengah terpukul merenung karena dia dirundung kekecewaan yang teramat dalam. Nah, marilah kita ikuti kisah berikut ini. Ya, saatnya sekarang temu kemanten, Pak Cari. Tolong dibilangkan pada para niyogo untuk menabuh gending Kebogiro untuk menyambut para pengantin yang sudah siap ini. Oh, nggih. Baik, Ki Lurah. Kisoro Gending. Hai, Kisoro Gending. Sudah saatnya kau memainkan tabuh Kebogiro Kemanten. Ayo, segera koordinasikan.
Inggi penata acara. Porona Yogo, tolong gending pengantinnya ditabuh ya. Anjarwati, Baron Kusumo, Arya Laksmana, dan engkau, Diah Kartikasari, Bopo ucapkan selamat atas pernikahan kalian ini. Kiranya Sang Yang Agung selalu memberkati kalian dan kalian dapat menjadi suami istri langgeng sampai maut yang memisahkannya. Wah, selamat ya untukmu anakku, Dewi Anjarwati, dan kau, Nak Mas Baron Kusumo. Dan Biung titipkan putri Biung ini padamu. Tentu kamu tahu kan bahwa Dewi Anjarwati adalah putri kesayangan Biung. Dan untukmu, untuk Diah Kartikasari dan Nak Mas Arya Laksmana, Biung ikut merasa senang sekali karena melihat kalian kini telah menjadi sepasang suami istri. Karena menurut Biung, kalian adalah pasangan yang sangat cocok. Yang satu gagah, yang satu cantik. Iya, Biung doakan semoga pernikahan kalian ini menjadi pernikahan yang selalu direstui, yang selalu dilindungi oleh Sang Yang Maha Kuasa, ya. Oh, ternyata Tuan Arya Laksmana telah menikah. Dia telah memiliki tambatan hatinya. Andai kata wanita yang duduk di sampingnya itu adalah aku, mungkin aku merasa sangat bahagia. Tapi ternyata Sang Yang Agung berkehendak lain. Oh Dewa, sedih sekali rasanya hatiku. Tak kuasa aku menerima semua ini. Baiklah, mungkin ini memang sudah takdirnya. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku akan menenangkan diri. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti perjalanan Purbaningrum. Hendak kemanakah gadis yang tengah putus asa itu? Nah, untuk mengetahui kisah yang lebih jelasnya, marilah kita ikuti cerita berikut ini. Oh Sungai, aku ingin bercerita padamu. Tahukah kamu tentang laki-laki yang waktu itu? Laki-laki yang pernah menyelamatkan aku. Ya, laki-laki itu bernama Tuan Arya Laksmana. Dan apakah kamu tahu, Sungai? Sejak hari itu, hari di mana dia menyelamatkan aku telah jatuh cinta pada pandangan pertama.
apakah kau pun tahu bahwa ternyata dia telah memiliki kekasih? Bahkan aku menyaksikan sendiri bagaimana dia menikahi kekasihnya itu. Aku sedih, Sungai. Aku merasa tidak ada artinya lagi aku hidup. Terlalu dalam rasa kecewa ini, Sungai. Iya, jika waktu itu Tuan Arya Lesmana lah yang menyebabkan aku selamat dari tepian sungai ini. Namun sekarang Tuan Arya Lesmana pula yang menyebabkan aku jatuh ke dalam sungai ini. Iya, aku akan terjun, dan aku yakin semua rasa sakit, semua rasa kecewa ini akan hanyut bersama air sungai yang deras ini. Aku akan terjun. Ya, aku akan terjun. Purbaningrum, tunggu. Jangan kau lakukan itu, Purbaningrum. Ayo, jangan, Purbaningrum. Jangan kau menyebur ke sungai. Aduh, kenapa kau ini, Purbaningrum? Kenapa kau harus melakukan jalan seperti ini? Walaupun dia bukan milikmu, Purbaningrum, tapi kau harus berpasrah diri pada Sang Yang Agung. Janganlah seperti ini, Purbaningrum. Karena jalan untuk bunuh diri itu dosa, Purbaningrum. Ayolah, sadarlah, sahabatku. Baiklah, sahabatku. Aku kini sadar. Tak ada gunanya lagi kita menyesali semua yang telah terjadi. Terima kasih, sahabatku. Aku kini sadar. Mungkin Sang Yang Agung telah menyiapkan jodoh yang terbaik untukku. Baiklah, ayo kita pulang. Purbaningrum, sahabatku, sebaiknya kau berpasrah diri kepada Sang Yang Agung. Relakanlah dia, karena memang sebenarnya dia bukanlah jodohmu, dan dia juga bukan kekasihmu, kan? Lantas, kenapa kau harus memberatkan Tuan Arya Lesmana, Purbaningrum? Toh, dia juga tidak mencintaimu, kan? Sudahlah, sahabatku, sebaiknya kau menata kehidupanmu untuk masa depanmu kelak. Ayo, bangkitlah, sahabatku. Ayolah. Setelah sahabatnya Citragati menyadarkan Purbaningrum, akhirnya Purbaningrum pun sadar karena bunuh diri itu dosa, dan dia pun kembali sadar karena Sang Hyang Agung sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuknya. Dan setelah itu dua gadis yang remaja itu menuju kembali pulang ke rumah masing-masing. Marilah kita ikuti kisah dua pasang mempelai, yaitu Baron Kusumo dan Dewi Anjarwati, kemudian Arya Lesmana dan Dyah Kartikasari. Malam semakin larut, kemudian mereka pun pergi ke peraduan. Baron Kusumo dan Dewi Anjarwati pergi ke peraduan dengan perasaan yang berdebar-debar. Demikian pula Arya Lesmana dan Dyah Kartikasari, mereka pun pergi ke peraduan dengan perasaan berdebar-debar. Seperti apakah malam pertama?
Marilah kita ikuti kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Nimas Anjarwati, kau sekarang sudah sah menjadi suami istri. Aku bahagia sekali mendapatkan istri seperti kau, cantik seperti bidadari. Aku bahagia sekali. Kau cantik, Anjarwati. Anjarwati sayang. Iya, Kang Mas. Aku juga bahagia mempunyai suami seperti Kang Mas. Gagah, tampan, sakti mandraguna, dan juga mempunyai budi yang baik. Aku bahagia sekali, Kang Mas. Dan orang tuaku juga setuju mempunyai menantu seperti Kang Mas Barankusumo, yang sudah menyelamatkan desa Kebobang ini dari pagebluk yang mematikan. Dewi Anjarwati, hari ini adalah malam pertama kita. Marilah kita lalui dengan hikmat. Marilah kita saling membagikan kasih sayang. Marilah Dewi Anjarwati, marilah sayang. Iya, Kang Mas. Marilah kita lalui malam pertama ini dengan hikmat. Mari, Kang Mas. Nimas, saat ini aku bahagia sekali karena kita sudah dinikahkan dan kita sudah resmi menjadi suami istri. Aku bangga memiliki istri seperti kau, Nimas. Selain kau cantik, dan kau juga adalah wanita yang baik. Lalu, bagaimana dengan dirimu, Nimas? Iya, Kang Mas. Aku juga bahagia kita akhirnya dapat menikah. Aku juga bangga dapat memiliki suami sepertimu, Kang Mas. Terima kasih, Nimas. Pujianmu membuat aku menjadi tersanjung, Nimas. Nimas, sekarang adalah malam pertama kita. Marilah kita lalui malam pertama ini dengan penuh hikmat dan kesatuan. Marilah, Nimas, kita nikmati malam pertama kita. Nimas Kartika Sari. Baiklah, Kang Mas. Mari kita lalui malam pengantin ini dalam kesyahduan. Mari, Kang Mas. Akhirnya mereka pun terlena dalam kesahduan. Akhirnya mereka pun larut dalam buayan dewa asmara, dewa amor, dan mereka pun terlelap dalam buayan mimpi masing-masing. Malam kian larut dan malam itu penuh dengan kesahduan. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, kita akan menunggu dalam seri kelima dalam Sandiwara Radio Gema Nusantara. Gema Nusantara yang diproduksi oleh Teater Cipta Netra Production. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.